Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam pelatihan Pintar Kemenak. Sekarang ini kita mengikuti pelatihan berbagi cerita tentang inovasi madrasah. Setelah menyimak materi 3.1 tentang manajemen berbasis madrasah, sekarang kita lanjut kepada latihan soalnya. Nomor 1. Manajemen berbasis madrasah adalah konsep manajemen yang berorientasi pada A. Peningkatan mutu pendidikan, B. Pemenuhan kebutuhan siswa, C. Keuntungan finansial, D. Efisiensi penggunaan sumber daya. Jawabannya adalah A. Peningkatan mutu pendidikan. 2. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk A. Meningkatkan efektivitas pengelolaan madrasah, B. Meningkatkan peran guru dalam pelajaran, C. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. 3. Salah satu langkah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Melakukan evaluasi kurikulum, betul. B. Meningkatkan pendapatan yayasan, salah. C. Menambah jumlah tenaga pengajar, salah. Memperbaiki fasilitas fisik madrasah, juga salah. Jawabannya adalah A. Melakukan evaluasi kurikulum. 4. Salah satu tugas kepala madrasah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Menyusun kurikulum madrasah, betul. C. Mengelola program pendidikan, betul. D. Mengatur keuangan madrasah, betul. Jawabannya adalah B. Semua jawaban benar. 5. Metode pengembangan manajemen berbasis madrasah yang dapat dilakukan adalah A. Meningkatkan fasilitas fisik madrasah, betul. Pelatihan dan pembinaan guru, betul. Pengadaan perangkat pembelajaran, betul. Jawabannya adalah B. Semua jawaban benar. 6. Salah satu langkah dalam manajemen berbasis madrasah adalah jawabannya adalah A. Melakukan evaluasi dan pemantauan kegiatan. 7. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk A. Meningkatkan kompetensi guru, betul. B. Meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan madrasah, betul. C. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, betul. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 8. Tujuan dari manajemen berbasis madrasah adalah A. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, betul. Meningkatkan efisiensi operasional, betul. Meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua, betul. Jawabannya adalah B. Semua jawaban benar. 9. Manajemen berbasis madrasah melibatkan pihak-pihak seperti orang tua siswa, kepala madrasah, guru. Jawabannya adalah B. Semua jawaban benar. 10. Salah satu prinsip manajemen berbasis madrasah adalah partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, betul. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, betul. Pendidikan berbasis karakter, betul. Jawabannya adalah A. Semua jawaban benar. Sekarang kita cek soal pertama, jawabannya apa? A. Nomor 2, D. Nomor 3, A. Nomor 4, B. Nomor 5, B. Nomor 6, A. Nomor 7, D. Nomor 8, B. Nomor 9, B. Nomor 10, A. Sekarang kita cek skor nilai ujian kita berapa Bapak Ibu. Alhamdulillah 100, lolos passing grade. Dan kita lanjut materi selanjutnya, silahkan dicoba Bapak Ibu. Setelah menyimak materi 3.2 dan 3.3 tentang analisis 8 standar nasional pendidikan best practice bagian 1 dan 2, sekarang kita lanjut mengerjakan latihan soalnya Bapak Ibu. Soal nomor 1. Berikut adalah hal-hal penting tentang standar kompetensi lulusan atau SKL kecuali. Jawabannya adalah B. SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada raihan kejuaraan lomba baik tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan atau internasional. Nomor 2. Peraturan yang mengatur tentang perubahan standar nasional pendidikan tercantum dalam. Jawabannya adalah C. PP nomor 4 tahun 2022. 3. Standar proses memiliki titik-titik kegiatan dalam pembelajaran. Jawabannya adalah A. 3. 4. Kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan disebut dengan. Jawabannya adalah C. Standar kompetensi lulusan.
5. Pasal 3 ayat 2 dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa SNP digunakan sebagai acuan. Jawabannya adalah B. Pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 6. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Kita cek terlebih dahulu. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Betul. Dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran serta pelaksanaan oleh pendidik dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik kepada satuan pendidikan atau peserta didik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Betul. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, C, dan D adalah benar. 7. Prosedur yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil penilaian disebut dengan. Jawabannya adalah E. Mekanisme penilaian. 8. Pilih salah satu pernyataan yang tidak benar terkait pelaksanaan pembelajaran yang tidak benar. Di sini tidak ada option, hanya guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif dan menantang. Jadi tidak ada pilihan jawaban. Sebenarnya ini adalah jawaban yang benar. Dan kita lanjut kepada soal nomor 9. Standar isi adalah, jawabannya adalah E. Kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 10. Berikut ini adalah dasar ruang lingkup materi yang dirumuskan dalam standar isi, kecuali ada pengecualiannya. Jawabannya adalah C. Latar belakang. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek nomor 1 B, nomor 2 C, nomor 3 A, nomor 4 C, nomor 5 B, nomor 6 D, nomor 7 E, nomor 8 ya, ini yang tadi ya, nomor 9 E, nomor 10 C. Sekarang kita cek skor kita berapa Bapak Ibu. Jawabannya adalah 90 ya, karena ya ada nomor 8 tadi yang bermasalah. Sebenarnya 100. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Kita lanjut materi selanjutnya. Sekarang kita masuk materi 3.4 konsep inovasi madrasah. Setelah menyimak materi ini, kita selanjutnya mengerjakan latihan soalnya. Nomor 1. Lembaga pendidikan formal di bawah binaan Menteri Agama yang kurikulumnya mengacu pada kurikulum pendidikan nasional dan memiliki muatan agama lebih banyak dibanding sekolah umum merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah B. Madrasah. 2. Salah satu yang termasuk karakteristik inovasi madrasah adalah D. Kompatibel. 3. Triabilitas merupakan inovasi yang ... Jawabannya adalah C. Suatu inovasi yang telah diuji coba sebelum dipublis. 4. Inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi penerimanya adalah salah satu karakteristik inovasi madrasah ... Jawabannya adalah D. Keuntungan relatif. Nomor 5. Hasil inovasi dan ciptaan dari bawahan dan dilakukan sebagai usaha meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah D. Bottom up model. 6. Inovasi yang dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan bisa dengan memaksakan suatu perubahan disebut dengan model. B. Top down model. 7. Bentuk inovasi madrasah ada dua macam, yaitu jawabannya C. Top down model dan bottom up model. 8. Tujuan dari madrasah adalah. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 9. Penerapan hal-hal yang baru berupa ide, praktik, proses pelayanan, ideologi, strategi, atau objek dalam suatu pelaksanaan tugas sebagai penerapan pengetahuan dan implikasi pada perubahan. Ini merupakan pemahaman tentang. Jawabannya adalah A. Inovasi.
10. Madrasah yang terus-menerus melakukan pembaharuan dalam merespon perubahan lingkungan memiliki kemampuan mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan lembaganya sehingga adaptif terhadap perubahan zaman disebut dengan, jawabannya adalah D. Madrasah inovatif. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang akan kita cek nomor 1, B, nomor 2, D, nomor 3, C, nomor 4, D, 5, D, 6, B, 7, C, 8, D, 9, A, 10, D. Sekarang kita cek skor kita Bapak Ibu. Berapa skor kita? Alhamdulillah 100. Silakan diikuti Bapak Ibu dan kita lanjut materi selanjutnya. Setelah menyimak materi 3.5 tentang benchmarking madrasah hebat best practice, sekarang kita lanjut kepada mengerjakan latihan soal. 1. Berikut adalah kriteria madrasah unggul kecuali, jadi yang pengecualiannya adalah D. Guru dan tenaga pendidikan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, jadi tidak ada hubungannya ya. Nomor 2. Jika seorang siswa yang mudah bergaul, mampu berempati secara baik, mampu memahami suasana hati orang lain, dan mampu menjalin komunikasi dengan baik, maka ia adalah ciri-ciri bahwa memiliki kecerdasan. Jawabannya adalah C. Kecerdasan interpersonal. 3. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri madrasah unggul kecuali. Jawabannya adalah C. Program yang positif hanya mendapatkan dukungan dari sekolah. 4. Berikut adalah alasan kenapa harus ada kelas unggulan kecuali. Jawabannya adalah C. Untuk menyelesaikan pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi bagi keuntungan sekolah. 5. Pengertian madrasah unggul adalah, jawabannya adalah C. Madrasah unggul adalah madrasah yang fokus pada kualitas proses pembelajaran. 6. Ciri-ciri madrasah unggul adalah, jawabannya adalah D. Terjadinya kemitraan yang baik antara sekolah dan orang tua siswa. 7. Guru didorong untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat atau workshop yang diadakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun madrasah sendiri. Bahkan dengan menggunakan biaya sendiri seperti belajar membuat media pembelajaran yang kreatif baik manual maupun digital. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk tuntutan dalam penerapan strategi madrasah unggul. Jawabannya adalah A. The best process. 8. Salah satu cara menjadikan madrasah unggul adalah, jawabannya adalah C. Memiliki visi dan misi yang jelas. 9. Berikut adalah konsekuensi dari sebuah improvisasi kurikulum pada sebuah madrasah yang memiliki kelas unggulan kecuali. Jawabannya adalah B. Hasil lulusan 100% di atas standar. 10. Dampak positif suatu madrasah yang membuka program unggulan adalah, jawabannya adalah C. Berkembangnya karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam pusat kurikulum Baditbang Kemendikbud. Sekarang kita cek soal nomor 1 D, nomor 2 C, nomor 3 C, nomor 4 C, nomor 5 C, nomor 6 D, nomor 7 A, 8 C, 9 B, 10 C. Sekarang kita cek skor kita berapa Pak Ibu. Alhamdulillah 100, lolos passing grade, dan kita lanjut materi selanjutnya. Silakan dicoba Bapak Ibu. Setelah menyimak materi 3.6 tentang penyusunan rancangan program inovasi madrasah, dan ini materi terakhir, sekarang kita lanjut mengerjakan latihan soalnya. Nomor 1. Suatu yang baru dan berbeda dari yang lain, serta menjadi ikon dari madrasah tersebut merupakan ciri inovasi dari, jawabannya adalah D. Khas. 2. Dalam menciptakan inovasi madrasah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti, jawabannya adalah D. Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan RPM. 3. Dalam mengembangkan sebuah inovasi, ada beberapa tahapan pengembangan ilmu pengetahuan menurut Herbert G. Hicks, yaitu,
Jawabannya adalah C. Logic, idea thinking, problem solving, free association. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam menciptakan inovasi ada titik-titik tahapan. Jawabannya adalah D. 4 tahapan. 5. Salah satu manfaat adanya inovasi dalam sebuah madrasah adalah, jawabannya D. Meningkatkan produktivitas madrasah. 6. Salah satu alasan pengembangan inovasi madrasah adalah, jawabannya D. Terciptanya kader-kader yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Islam. 7. Salah satu tokoh pengembangan tahapan dalam mengembangkan inovasi yaitu B. Kuratko dan Hardgers. 8. Ciri-ciri keberadaan inovasi adalah sebagai berikut, kecuali, jawabannya adalah A. Akuntabel. 9. Dalam membangun mental model dalam berinovasi ada beberapa langkah, yaitu kecuali, ada pengecualiannya, jawabannya adalah D. Knowledge. 10. Mampu menggunakan peluang yang ada merupakan salah satu, jawabannya adalah C. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan inovasi. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek soal nomor 1. Jawabannya adalah D. Nomor 2 D juga. Nomor 3 C. Nomor 4 D. Nomor 5 D. Nomor 6 D. Nomor 7 B. Nomor 8 A. Nomor 9 D. Nomor 10. Jawabannya adalah C. Sekarang kita cek skornya berapa Bapak Ibu nilai kita. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu, berhasil kita menyelesaikan materi kita tentang rancang program inovasi madrasah. Dan kita jumpa lagi pada pelatihan pintar selanjutnya. Jangan lupa reviewnya Bapak Ibu supaya dapat sertifikatnya kita download.